Kisah berawal di sebuah planet yang jauh dari bumi. Terlihat seorang anak yang memiliki potongan rambut mirip dengan Dewa Emperor Agung. Ia terlihat begitu panik ada apa gerangan dengan dirinya. Dan tiba-tiba seekor monster raksasa setengah badan muncul dan langsung menginjak anak tersebut. Dan ini dia Dragon Ball Z Wrath of the Dragon. Cerita berlanjut ke bumi. Terlihat sedang terjadi kekacauan di pusat kota. Hal itu diakibatkan oleh aksi kejahatan dari para berandalan kota. Namun, aksi mereka berhasil digagalkan oleh Great Simon, yaitu Gohan dan Videl. Tanpa berkeringat setetes pun, Gohan dan Videl dapat mengalahkan para makhluk lemah tersebut, dan kota pun kembali damai. Lanjut cerita. Beberapa saat kemudian, ketika kembali ke kampus, tiba-tiba mereka mendapat panggilan darurat bahwa ada seorang kakek dengan membawa kotak musik akan bunuh diri dengan menaiki sebuah gedung. Gohan dan Videl yang merupakan superhero bergegas ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, ternyata si kakek hanya berpura-pura. Ia sengaja melakukan aksi tersebut untuk memancing Gohan datang. Ia kemudian mengatakan pada Gohan dan Videl bahwa di dalam kotak musik yang dibawanya terdapat seorang pahlawan legendaris bernama Tapion. Kakek itu mengatakan bahwa Tapion adalah pahlawan yang telah menyelamatkan planet Konats yang berada di galaksi selatan sekitar 1000 tahun silam. Dan ia mengatakan bahwa akan ada bencana di bumi dalam waktu dekat. Bumi memerlukan pahlawan Tapion untuk mencegah hal tersebut. Mendengar hal itu, Gohan pun merasa penasaran dan ingin sekali bertemu dengan pahlawan tersebut. Kakek itu pun kemudian mengatakan bahwa Tapion tersegel dalam kotak musik itu dan ia mencoba meminta Gohan untuk membukanya. That honor is yours, Prince Tapion will live. I can't, it's not moving. Namun setelah mencoba, Gohan tak mampu membukanya. Setelahnya, si kakek memohon pada Gohan untuk meminta bantuan kepada Shenlong, sang Dewa Naga. Ternyata dari awal si kakek sudah mengetahui mengenai Shenlong dan sengaja memancing Gohan untuk meminta bantuannya memanggil Shenlong. Rasa penasarannya mengenai pahlawan Tapion, Gohan pun akhirnya membawa si kakek ke tempat Bulma. Sesampainya di sana, kebetulan ada Goku dan ia mencoba membuka kotak musik tersebut. Namun ternyata Goku pun tak mampu membukanya. Hal itu membuat mereka percaya bahwa mungkin benar si kakek tidak membual, karena bahkan Goku saja dengan kekuatannya tak mampu membuka kotak musik tersebut. Mereka pun memutuskan untuk mengumpulkan bola naga dan memanggil Shenlong. Singkat cerita, ketujuh bola naga pun berhasil dikumpulkan. Langit pun menjadi gelap gulita. Shenlong pun muncul dan langsung meminta mereka mengajukan permohonannya. Setelah dikabulkan, Shenlong pun menghilang. Kotak musik itu pun perlahan terbuka dan langsung mengeluarkan aura yang kuat dengan diiring suara seruling dengan nada penuh kesedihan. Di lain sisi, si kakek terlihat tersenyum jahat melihat hal tersebut. Tiba-tiba muncullah sang pahlawan Tapion. Jika dilihat dari wajah dan rambutnya mirip dengan bocah di awal film. Lanjut cerita guys. Tapion yang telah dibebaskan pun bukannya berterima kasih malah marah dan menghunuskan pedangnya ke arah si kakek misterius. Ia mengatakan bahwa mereka telah melakukan hal yang salah dan bencana besar akan terjadi. Namun anehnya si kakek misterius terus memperhatikan seruling yang dibawa oleh Tapion. Bulma dan yang lainnya merasa kecewa dengan sikap Tapion. Bukannya berterima kasih telah dibebaskan, malah ia bersikap seperti itu. Setelahnya, Tapion pun pergi meninggalkan mereka sambil mengatakan jangan mendekatinya. Di lain sisi, Trunks yang mengagumi sosok pahlawan Tapion pergi mengikutinya. Beberapa kali Trunks menghampiri Tapion, namun ia selalu mengusir Trunks dan menyuruhnya untuk menjauhinya. Namun Trunks terus saja berusaha mendekatinya. Hampir setiap hari Trunks mendekati Tapion. Ia selalu membawa makanan untuknya. Hal itu dikarenakan ia ingin sekali memiliki kakak seperti halnya Goten. Lanjut cerita guys. Suatu hari, tiba-tiba muncul sosok monster raksasa setengah badan muncul mengacaukan kota. Monster ini adalah monster yang muncul di awal film. Sepertinya monster tersebut sengaja dilepaskan oleh seseorang. Kemudian Gohan dan Videl datang untuk mengalahkan monster tersebut. Pertarungan sengit pun berlangsung. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Gohan dan Videl. Namun semua itu tak berarti. Monster itu ternyata sangatlah kuat, meski setengah badan tapi kekuatannya sangatlah overpower. Hingga kemudian terdengar suara seruling dari pahlawan Tapion dan monster itu pun menghilang. Gohan dan Videl yang menyaksikan itu dibuat terkejut.
Lanjut cerita, beberapa hari kemudian terlihat Taepyeon yang sedang beristirahat, tiba-tiba ia tertidur dan secara tiba-tiba muncul monster raksasa setengah badan keluar dari tubuhnya. Namun kali ini wujud monster tersebut nampak bagian atasnya, berbeda dengan monster yang kemarin yang berupa wujud bagian bawah. Ketika monster tersebut hendak menyerangnya, Taepyeon langsung meniup seruling miliknya dan monster itu pun langsung menghilang. Beberapa waktu kemudian Trunks datang dan kembali membawakan makanan untuk Taepyeon. Namun Taepyeon tetap bersikap dingin pada Trunks dan menyuruhnya untuk menjauhinya. Hingga tiba-tiba datanglah si kakek misterius yang hendak merebut seruling milik Taepyeon. Seruling itu pun terlempar dan Trunks berhasil menangkapnya. Kemudian si kakek menyuruh Trunks untuk memberikan serulingnya. Ia mengatakan bahwa Taepyeon adalah monster jahat. Sementara Taepyeon meminta Trunks untuk mengembalikan seruling itu padanya. Trunks yang kebingungan pun kemudian memutuskan untuk percaya pada Taepyeon dan mengembalikan seruling itu padanya. Si kakek pun langsung melarikan diri. Sejak saat itu Taepyeon dan Trunks kini berteman. Ia tak lagi mengacuhkan Trunks. Trunks kini seperti memiliki kakak dan ia terlihat begitu bahagia. Ia mengajak Taepyeon ke rumahnya dan di sana Taepyeon menceritakan tentang asal-usulnya. Namun ketika ia bercerita ternyata Trunks sudah tertidur pulas. Setelahnya Taepyeon pun pergi. Namun ketika itu ia bertemu dengan Bulma. Dan dari situlah ia menceritakan semuanya pada Bulma tentang asal-usulnya. Ia berasal dari planet Konats dan alasan mengapa ia terkurung di kotak musik cerita berawal 1000 tahun silam. Para penyihir jahat membangkitkan monster iblis bernama Totem. Mereka membunuh dan menyelimuti planet Konats dengan energi jahat. Hingga kemudian Taepyeon dan adiknya mendapatkan senjata berupa seruling dan pedang yang dapat mengendalikan Hildegard. Dari situ Taepyeon dan sang adik melawan Hildegard dan berhasil memotong monster tersebut menjadi 2 bagian. Dan kemudian dengan seruling itu mereka menyegel tubuh bagian bawah ke sang adik dan tubuh bagian atas pada dirinya. Dan planet Konats pun berhasil damai. Namun tubuh monster tersebut berusaha bersatu kembali hingga mereka memutuskan untuk menyegel diri mereka ke sebuah kotak musik dan memisahkan mereka ke galaksi yang berbeda. Dan si kakek misterius itu dia bernama Hoi. Ia merupakan utusan dari para penyihir jahat untuk mencari mereka dan menyatukan kembali tubuhnya. Ia telah berhasil membunuh adiknya Taepyeon dan mendapatkan tubuh bagian bawahnya. Dan kali ini ia berusaha merebut seruling itu dari tangan Taepyeon dan menyatukan kembali tubuhnya. Maka sejak saat Taepyeon keluar dari kotak musik itu ia selalu terjaga. Karena ketika ia tertidur maka monster ini akan bangkit dan keluar dari tubuhnya. Setelah mendengar itu Bulma kemudian mencoba membuat alat yang menyerupai kotak musik yang telah hancur tersebut agar Taepyeon bisa beristirahat tanpa khawatir Hildegard akan bangkit. Beberapa hari kemudian Bulma pun berhasil membuat alat tersebut. Kemudian Taepyeon pun masuk untuk beristirahat. Namun ketika terlelap monster itu muncul dan menghancurkan alat tersebut. Keesokan harinya Goku dan kawan-kawan datang ke tempat Bulma dan mendapati Taepyeon tidak ada dan alat yang dibuat Bulma telah hancur. Beberapa saat kemudian Taepyeon datang dengan terengah-engah. Setelahnya tiba-tiba Hoi datang dengan membawa serta setengah bagian dari monster tersebut dan berusaha menyatukan tubuhnya kembali. Taepyeon pun berusaha mengendalikannya namun semua itu sia-sia karena energi dari monster tersebut terlalu kuat. Akhirnya monster Hildegard pun berhasil menyatukan tubuhnya kembali. Penyihir Hoi pun mengatakan bahwa ia akan menguasai seluruh alam semesta dimulai dengan bumi. Penyihir Hoi pun kemudian memerintahkan Hildegard untuk menyerap seluruh energi dari makhluk bumi hingga kering. Taepyeon pun kemudian berusaha mengendalikan Hildegard dengan seruling saktinya. Namun semua itu tak berpengaruh karena kekuatan Hildegard telah bangkit sepenuhnya. Goku dan kawan-kawan pun tak tinggal diam. Mereka pun langsung menyerang Hildegard. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan guys. Both his power and speed are Berbagai serangan mereka lancarkan, namun kecepatan dan kekuatan monster tersebut meningkat pesat. Bahkan Goku dengan mode Super Saiyan 2 pun tak mampu menandinginya. Sementara Gohan yang tertangkap pun berhasil diselamatkan oleh kedatangan Vegeta yang langsung menyerang Hildegard. Namun serangan balik dari Hildegard membuat Vegeta tak berdaya dan jatuh pingsan karena menahan serangannya. Satu persatu Z Fighter tumbang di tangan Hildegard. Goten dan Trunks pun melakukan fusion dan berubah ke mode Super Saiyan 3. Namun meski kekuatan mereka meningkat pesat tetap tak mampu mengalahkan Hildegard. Dengan satu serangan ia mengalahkan Goten dan Trunks hingga kembali ke bentuk semula. Hildegard pun semakin tak terkendali hingga ia membunuh Hoi sang penyihir. Di lain sisi Taepyeon tetap berusaha mengendalikan Hildegard dengan seruling saktinya. Namun tetap saja semua itu tak berpengaruh.
Di lain sisi, Goku yang sudah tak berdaya pun berusaha bangkit dan langsung berubah ke mode Super Saiyan 3. Pertarungan pun berlanjut. Goku pun telah menyadari bahwa Hildegard akan memadat ketika ia dalam posisi menyerang. Dengan memanfaatkan itu, Goku memfokuskan ki ke lengannya dan menyerang balik Hildegard dengan kecepatan penuh ketika ia sedang menyerang. Pukulan naga Goku pun berhasil mengenainya dan monster Hildegard pun berhasil dilenyapkan. Bumi pun kembali damai. Setelahnya, Taepyeon pun kembali ke planet Konats dengan pesawat mesin waktu yang dibuatkan oleh Bulma. Ia akan kembali ke masa yaitu 1000 tahun silam. Sebelum pergi, Taepyeon memberikan pedang miliknya pada Trunks sebagai kenang-kenangan. Pedang itulah yang Trunks gunakan saat melawan Freezer dan film pun tamat guys. Oke, itulah alur dari Dragon Ball Wrath of the Dragon. Saya mewakili seluruh redaksi dari Oyo 2 Corporation mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.